Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini akan membahas video pertama, yaitu tentang pajak pengelola gedung ya. Tentang pajak pengelola gedung. Dan yang ingin kita tahu itu pertanyaan dari teman-teman. Kemudian insya Allah kalau bisa dijawab sama aku. Oke, kita mulai aja. Yang mau bertanya silakan. Maaf ya, ada suara Dede. Suara keluar ya? Tidak. I'm here. Bentar ya, sharing dulu sambil ada yang mau ditanya. Kak, Dita mau nanya. Yep. Perusahaan seperti apa sih yang bisa dibilang building management? Jadi perusahaan building management ini dia punya dia tuh nggak punya gedung, tapi dia mengelola gedung tersebut. Kemudian di situ ada misalkan sewa gedungnya, atau ada perjanjian kerjasama dengan gedung tersebut, dengan pemilik gedung. Nah, itu yang dimaksud adalah building management. Seperti misalnya contohnya yang real itu kayak apartemen. Apartemen itu kan yang punya apartemennya berbeda dengan pengelolanya. Yang punya apartemen secara keseluruhan, kalau misal dia HGB, Hak Guna Bangunan, berarti itu perusahaan pemilik properti. Kalau dia kalau dia sertifikatnya ada satu lagi itu SHM, nah berarti yang punya propertinya itu pemilik apartemennya. Jadi pemilik masing-masing unit. Yang masing-masing unit itu pemiliknya. Gitu. Nah, si pengelola gedung ini dia yang ditugaskan jadi sebagai istilahnya dia seperti asisten rumah tangga kita lah ya, gampangnya. Jadi dia yang ngurusin fasilitas umum di gedung, misalnya jalan, taman, lampu, air, listrik. Nah, itu mereka yang
yang handle itu semua. Itu yang kita sebut sebagai building management atau pengelola gedung. Gitu, Dita. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Maaf ya, nggak bisa buka video. Kalau seperti ini, pinnya yang lain aja ya. Yang ada yang mau tanya lagi? Aku mau tanya, kalau ada nggak sih kayak perencanaan pajak khusus untuk kayak manajemen building ini, kayak mungkin kan ada yang kayak keberatan gitu, kayak perencanaan pajak supaya memperkecil pajaknya gitu, ada nggak ya caranya? Di mana, maaf, nggak terlalu jelas suaranya. Ada perencanaan pajak khusus nggak sih untuk kayak kayak apa ya, memperkecil pajak yang harus dibayarkan oleh kayak kalau bidang usaha yang bergerak di manajemen building ini? Oke, sebentar. Biasanya kalau untuk kasus pengelola gedung ini, perencanaannya pasti ada. Perencanaan pajaknya pasti ada. Misalnya untuk PPh 4 ayat 2 ya. Misalnya untuk PPh 4 ayat 2 final. Nah, ini biasanya kan kita dipotong nih sama perusahaan. Tapi yang kita butuhkan itu bukti potongnya. Bukti potong itu jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nggak ada. Jadi kita mesti ngejar-ngejar bukti potongnya itu. Itu salah satunya. Kok nggak bisa jam ini? Kemudian untuk service charge juga ada pajaknya sendiri, ada pajaknya juga. Jadi PPh 4 ayat 2 terhadap atas service charge itu termasuk terutang gitu. Jadi ini jangan sampai itu terlewat. Nah, itu kan termasuk perencanaan pajaknya. Ada kemudian misalkan si PT ini transaksinya dengan perorangan. Si pengelola gedung ini transaksinya dengan pihak perorangan, maka kita yang harus bayar pajak PPh 4 ayat 2-nya sendiri. Jadi sektor sendiri itu. Itu jangan lupa. Biasanya kalau misalnya kita udah terbiasa menyetor, kalau kita udah terbiasa disetor oleh orang lain, kita lupa kalau kita butuh nyetor juga itu setiap
tanggal 15-nya. Apa namanya? Jatuh temponya tanggal 15 kalau kita setor sendiri. Kalau kita dipotong oleh pihak lain, mereka setor mesti batas waktunya tanggal 10 tiap bulan berikutnya gitu. Jadi ada ini, jadi misalnya satu tadi itu bukti potongnya ya. Satu bukti potong. Kemudian yang kedua, semua pendapatan, semua penerimaan terutang pajak, terutang PPh 4 ayat 2. Yang ketiga itu tadi jika setor sendiri ya, itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, yang poin nomor 2 ini, yang poin nomor 2 itu penerimaan, berarti kan penerimaannya penerimaan sewa unit gitu ya. Kemudian ada service charge yang saya tadi sebutkan. Nah, itu semua kena PPh 4 ayat 2. Jadi kalau misalnya ada reimburse, kalau misalnya ada pendapat misalnya unit itu bayar listrik, dibayar atau bayar teleponnya di kita, bayar teleponnya melalui kita. Nah, itu mesti ada mesti disebutkan kalau itu adalah reimburse. Jangan sampai itu kita sebutkan sebagai pendapatan. Jika sebagai pendapatan berarti nanti biaya listrik itu juga karena 4 ayat 2 gitu. Nah, ini baru dari PPh 4 ayat 2-nya sendiri. Ini baru 4 ayat 2 yang unik di pajak pengelola gedung tuh yang ini, PP 4 ayat 2 final gitu. Kalau yang PP 23 kan sama. PP 23, PP 21 itu ada beberapa di perusahaan semua ada. Gitu para. Makanya saya bahasnya yang 4 ayat 2 ini. Ini yang unik kalau misalnya di perusahaan pengelola gedung. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
Kak, aku mau nanya. Halo, Yes. Kak, aku mau nanya. Mm-mm. Dengar nggak, Kak? Kedengeran nggak? Agak kecil. Halo, Ya. kedengeran. Ini Kak, aku mau nanya. Kenapa perlakuan PPh 4 ayat 2 pada video itu diakuinya tuh sebagai PPh final, nggak sama kayak PPh yang lainnya gitu, Kak. Nah, Mm-mm. itu kita bisa lihat yang kalau sekarang masih di apa PPh di Undang-Undang PPh itu kita lihat di pasal 4 ayat 2-nya. Jadi pengalihan sewa dan bangunan itu kena PPh 4 ayat 2 final. Itu memang aturannya sendiri safety begitu. Kalau misalnya final, maka penghitungan SPT badannya juga unik. Karena semua pendapatannya dikoreksi kan, karena sudah kena PPh final, jadi udah nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi udah kena PPh final per bulan kan, udah akhir tahun kita nggak perlu bayar lagi. Itu Jadi kita cuma ngelaporin di akhir tahunnya itu ya, Kak? Kenapa? Iya, jadi makanya kenapa dilaporinnya di akhir tahun. Kenapa dilaporin di akhir tahun itu kan memang di ada tadi ini juga ada di pasal di PPh juga, di aturan di PPh pajak penghasilan. Kalau misalnya setiap badan usaha itu harus melaporkan SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan, itu paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Sehingga setiap badan usaha itu harus selalu ya baik lapor SPT meskipun dia sudah kena pajak final gitu. Gimana sih? Iya, Kak. Udah agak mengerti. Hah? Agak mengerti. Kenapa? Iya, udah ngerti, Kak. Ya. Jadi masih perlu dipahamin yang ada PPh itu sebentar. Ini jadi ada PPh, di sini ada final, ada tidak final. Nah, tidak final ini di akhir tahun masa pajak, akhir tahun pajak akan dihitung ulang. Ini dihitung ulang.
final itu nggak ada penghitungan ulang di akhir tahun pajak. Jadi yang ada koreksinya, koreksi yang ada bukan koreksi, jadi pemberitahuan aja. Oke, kita lanjut lagi. Septi, admit. Septi ada suara saya jelas, suara saya jelas kan? Siapa nih yang nggak ada? Oh, Septi. Septi. Oke, tadi kan yang final dan tidak final. Kita nanti akan bahas lagi lebih dalam tentang PPL final itu ya, Septi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Vina dan atau Nisa? Aku mau nanya, Kak. Kok mantul sih? Mantul. Aku mau nanya, kan di video itu bahas tentang PPN sama PPh 4 ayat 2. Itu kenapa tenan itu bisa kena PPN sama PPh 4 ayat 2? Padahal kan tarifnya sama tuh. Itu kenapa, Kak? Yeah. Iya. Sebentar, ini share dulu ya. Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin ada yang mau kasih masukannya, kasih apa ya namanya, pemikirannya. Septi gimana? Septi mau ini bantu jawab? Gimana, Septi? Oke. Jadi gini. Ini kan PT ya. Ini nggak apa-apa lah ya begini. Ini kan ada PT. Ini ada PT, PTA. PTA ini dia bergerak di bidang pengelola gedung tadi kan. Misalnya nih, pengelola gedung. Oke, ini ada PTB. Di sini ada PTB, sama pengelola gedung juga. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Iya. Pengelola gedung juga ya. Nah, kemudian PTA ini PTA memilih untuk tidak PKP, tidak jadi pengusaha kena pajak.
dia bukan PKP. PKP ini pengusaha kena pajak, Pin. Kalau di sini PTB itu PKP. Nah, kita mesti tahu PKP ini apa sih? PKP ini jika kita mengajukan ke DJP untuk jadi PKP, ini adalah pengusaha kena pajak, berarti PT-nya ini wajib mengeluarkan faktur pajak, wajib menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak. Kalau untuk bukan PKP, berarti kan tidak wajib mengeluarkan faktur pajak ya. Nah, kalau mengeluarkan faktur pajak, maka dia ada PPN tambahan di invoice-nya itu sebesar 10% ya. 10%. Nah, kebetulan yang PPh 4 ayat 2 ini nilainya kan sama, 10% juga kan. PPN dikenakan kepada objek pajaknya. Dikenakan pada objek pajaknya. Jadi ini ada misalnya bangunannya beginilah ya. Ini ada bangunan. Ini adalah objek PPN. Sedangkan si PTA ini ada subjek PPh. Sehingga ini adalah merupakan pajak yang berbeda kan. Satu itu ke bangunannya, satu itu adalah ini satu itu ke semacam apa ya, objek itu seperti ya, benda suatu atau namanya misalnya pendapatan. Nah, pendapatan itu kan objek PPN. Nah, kalau PTA ini itu subjek seperti PTA, CV, orang pribadi itu subjek. Nah, subjek itu kenapa badan atau orang pribadi ini adalah subjek PPh, sehingga yang dikenakan PPN adalah si pendapatannya, atau bangunannya ini, sedangkan yang dikenakan PPh adalah si PT-nya. Nah, jika dia bukan PKP, si PTA misalnya ya bukan PKP tadi, maka dia nggak perlu nih menerbitkan faktur pajak. Jadi nggak perlu ada PPN 10%, Vin. Tetapi PTB karena dia PKP, dia pilih PKP, maka dia harus setor 10% ke kas negara. Karena dia udah memungut dari customer 10%. Gitu. Jadi balik lagi kenapa dia sudah menyetor PPN kemudian dia setor PPh lagi, karena memang ini objeknya berbeda. Yang ini satu, yang ini dua. Ini dua pajak yang berbeda. Kebetulan aja tarifnya sama 10%. Begitu. Kira-kira Paham. Iya.
Oke, gimana? Ada lagi? Mau nanya Kak, Mm-mm. kalau misalnya perbedaan antara perusahaan yang dikenakan PPh 23 sama yang PPh 4 ayat 2 tuh gimana ya Kak? PPh 23, PPh 4 ayat 2 ya. Nah, PPh 23 ini adalah pemanfaatan jasa. Pemanfaatan jasa di luar jasa di luar pengalihan tanah dan bangunan. Kalau ini jasa konstruksi ada di sini. Kemudian ini pengalihan tanah dan bangunan. Nah, pemanfaatan jasa itu bisa jasa repair, 2 jasa iklan, 3 sewa mesin, 4 sewa mobil, 5 jasa konsultan. Ini masih banyak lagi ya. Ini ada di PMK 141. Nah, kalau jadi di luar pengalihan tanah dan bangunan ini, nih, itu kena PPh 23. Kemudian yang jasa konstruksi ini kena 4 ayat 2. Maaf ya, jadinya nangis. Jadi nggak mau di kamar. Adem. Kayak gitu, Nisa. Jadi bedanya kuncinya di sini, Nisa, tanah dan bangunan. Jadi apa-apa yang hubungannya dengan tanah dan bangunan itu dia lebih ke 4 ayat 2, Nisa. Kemudian dengan jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini kan seperti misalnya bisa aja sih yang paling gampang kita lihat kan jasa konstruksi itu kayak pembuatan jalan misalnya gitu ya. Jadi bahan-bahannya pembangunan jalan gitu. Jadi bahan-bahannya itu jasanya itu kena PPh 4 ayat 2 final. Kalau ini tarif beda lagi. Kalau pengalihan tanah dan bangunan tarifnya 10%. Gitu. Kira-kira menjawab nggak, Nisa? Menjawab. Cukup jelas sih Kak. Cukup jelas ya? Iya. Oke. Kalau gitu, untuk sementara kita tutup dulu Q&A-nya ya. Nanti untuk video-video yang masih belum ditonton, tolong ditonton. Nanti kita buat video Q&A lagi untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.